wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok Beras Singkong. Saya Aditya Pagi. Saya Amanda Aurora. Saya Syifa Dwi Anggai. Singkong merupakan umbi atau akar pohon dengan nama ilmiah Manihot esculenta. Singkong masuk ke Indonesia dibawa oleh Portugis ke Maluku sekitar abad ke-16 dan menjadi makanan pengganti nasi hingga saat ini. Oleh karena itu, singkong sudah berperan dalam meningkatkan ketahanan lokal. Singkong termasuk tanaman perdu beranting lunak, getas, berbatang bulat bergigi yang terbentuk dari bekas pangkal tangkai daun. Bagian tengah yang bergabus dengan tinggi batang 1-4 meter. Singkong tumbuh baik pada dataran rendah sampai ketinggian 1500 mdpl. Nasi singkong Daily Meal adalah beras singkong instan yang terbuat dari singkong pilihan dengan tapioka. Cara memasak yang mudah sudah tertera dalam kemasan. Gampang kan? Cara tradisional membuat beras singkong. Yang pertama, rendam singkong selama beberapa hari untuk menghilangkan getah yang dapat menyebabkan rasa gatal. Yang kedua, cuci singkong agar menghilangkan kotorannya. Yang ketiga, singkong dijadikan tepung. Kemudian yang keempat, untuk menjadikan singkong seperti buliran nasi, singkong dipercikan air. Manfaat mengonsumsi beras singkong yaitu dapat mengurangi kadar kolesterol, dapat menurunkan berat badan, dan dapat mencegah diabetes mellitus dan obesitas. Nasi singkong lokal memiliki kualitas terbaik dengan komposisi singkong mencapai 65%. Bahkan, singkong telah masuk ke pasar dunia loh dan telah menarik perhatian masyarakat Amerika dan Eropa. Nilai ekspor mencapai $316.000 Amerika pada tahun 2022. Upaya mempromosikan dan meningkatkan produk pangan lokal, Kementerian Pertanian mendorong program diversifikasi dengan mendesain market driven-nya untuk menjadikan singkong sebagai lifestyle anak-anak muda dan juga keluarga. Dalam meningkatkan produk pangan lokal dengan mengganti nasi biasa dengan nasi singkong. Kalau teman-teman beli beras singkong, beli yang lokal, seperti nasi singkong Daily Meal. Teman-teman bisa memanfaatkan lahan yang kosong dengan menanam singkong di lahan tersebut. Nah, kalau teman-teman beli langsung singkong di petani, jangan menawar jauh dari harga, karena sekarang minim sekali benih yang unggul. Tantangan yang dihadapi oleh para petani lokal dalam memproduksi beras singkong adalah kurangnya ketersediaan benih yang unggul dan juga perubahan iklim yang ekstrim. Curah hujan yang tidak stabil dapat memengaruhi ketersediaan air yang diperlukan untuk pertumbuhan singkong. Nah, hal itu juga memengaruhi untuk produksi singkong. Suhu tinggi rendah juga dapat mempengaruhi pertumbuhan pada singkong, yang membuat kualitas tanah dan ketersediaan nutrisi pada tanaman berdampak pada hasil panen loh. Singkong memiliki pengembangan produk olahan yang bernilai tambah seperti keripik singkong, tepung singkong, dan kue berbahan dasar singkong. Jajan dulu. Di kampung adat Cirende Cimahi Selatan, nasi singkong telah menjadi makanan utama sejak 100 tahun yang lalu loh, dan telah menjadi warisan budaya tak benda. Yuk simak ceritanya. Sejarah Rasi, beras singkong khas Cirende. Masyarakat di Cirende adalah orang Sunda. Mereka berbahasa ibu bahasa Sunda dan hidup dengan tata cara hidup orang Sunda, yakni pada mulanya menjadikan beras padi sebagai makanan utama.
Bagi orang Sunda, padi adalah hal utama untuk bertahan hidup. Tanaman itu titipan dari Nyai Bu Haji Dang Dayang Sri atau Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Namun, pada tahun 1918, bencana melanda kampung Cirendu. Sawah siap panen yang mereka rawat tiba-tiba mengering dan terkena hama busuk. Akhirnya, mereka gagal panen. Paceklik mencengkeram warga kampung. Dalam jurnal pangan disebutkan bahwa ketika itu ada upaya pemerintah Hindia Belanda untuk menyuplai beras, namun suplai yang diberikan sangat lambat. Kepala Desa Cirende, Aki Haji Ali kemudian mencari jalan keluar dengan pergi ke kampung. Dia tiba di Cirebon dan mendapati jalan keluar. Nyatanya, solusi yang didapatkan bukan berupa dalam bentuk pangan, melainkan berupa sebuah petuah. Petuah itu bunyinya seperti ini. Teboga sawah asal boga pare. Teboga pare asal boga beas. Teboga beas asal bisa nyangu. Tenyangu asal dahar. Tedahar asal kuat. Dari petuah itu, Aki Haji Ali kemudian berpikiran bahwa inti dari hidup ini adalah bisa bertahan hidup dari situasi apapun, termasuk dari situasi paceklik akibat gagal panen huma atau padi. Kemudian, terbesit lahan yang berbukit di sekitar kampung Cirendu untuk diubah menjadi lahan singkong. Tanaman itu ditanam dan mulai dikonsumsi masyarakat. Baru pada tahun 1924, masyarakat menemukan komposisi yang pas dalam mengolah singkong menjadi beras singkong atau urasi. Sekian, terima kasih. Woi, itu tadi video kelompok beras singkong ye. Yang isi orangnya Sigma Meli 1000 aura. Tapi kita jomblo ye. Cuma punya terus. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.